Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita sehat walafiat dan Banjarmasin meski masih PPKM level 4 sampai tanggal 18 kalau tidak salah, kita melihat bahwa tampaknya penyebaran COVID-19 sudah mulai berkurang, dan salah satu dari indikator penetapan label PPKM itu adalah vaksinasi. Jadi tampaknya Banjarmasin persentase vaksinasi itu belum mencapai target yang ditentukan untuk penurunan level PPKM. Oleh karena itu, kalau ada program vaksinasi, Bapak Ibu jangan lambat ya. Jadi harus segera ikut program vaksinasi supaya PPKM level 4 ini bisa berubah ya. Dulu vaksinasi ini tidak menjadi salah satu indikator, jadi kita bisa berubah dari level 3, level 4 dan seterusnya. Tapi rupanya pemerintah ingin agar vaksinasi ini menjadi prioritas sekarang ini, dan vaksin selalu berdatangan dari berbagai negara, dan sudah saatnya kita jangan merasa ragu ya dengan vaksin ini, karena apapun alasannya vaksinasi adalah salah satu dari cara kita untuk membangun imunitas, yang hanya dengan imunitas itulah persoalan virus itu bisa kita lawan ya. Jadi tidak seperti kita menyaung ayam ya. Kalau menyaung ayam kan ya, mungkin kalau sudah kalah dia lari kemana-mana ya. Tapi kalau virus ya, sampai kapanpun kita tetap akan bersama virus itu dalam kehidupan kita. Dan itu bagian dari kehidupan biologis kita. Ini juga yang ingin ulun bicarakan terkait dengan ayat terakhir surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan hai Muhammad kepada umatmu bahwa aku, kata Nabi, adalah basyar, manusia biologis yang terdiri dari fisik ragawi kasar, makan, minum, kemudian berobat kalau sakit, termasuk tadi bervaksin. Ini persoalan-persoalan biologis. Kemudian kita harus sehat, kemudian kita berkeluarga, beristri, kawin ya. Orang Malaysia menyebutnya kahwin ya, berkahwin ya. Itu adalah bagian dari dunia kita. Jadi dunia virus ini ya dunia kita. Jangan dikira ini sesuatu yang metafisik ya, sesuatu yang bukan fisik, tetapi ini soal fisika, soal benda, soal materi. Hanya mungkin penampakannya tidak bisa dilihat kecuali menggunakan alat seperti yang ada di laboratorium. Nah, jadi oleh karena itu maka kita harus memiliki kesadaran sebagai manusia fisik, manusia biologis. Itu penting sekali. Kita harus bekerja, kita harus tidur ya. Saya kadang-kadang kalau melihat orang terguring di masjid itu ya senang ya, artinya memang itu bagian dari kesadaran biologis kita. Mungkin tadi malam
banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga tidurnya larut, lalu subuh karena masih sangat kuat keinginannya untuk sholat berjamaah ya ke masjid, tapi akhirnya teguring, ya enggak apa-apa. Kalau di masjid di kampung banyak tihang guru, makanya tihang. Di sini untung ada tihang ya. Biasanya sidin guring di tihang guru gitu. Enggak apa-apa ya. Jadi itu yang pertama, manusia sebagai bashar. Jadi Nabi ketika diprotes oleh orang-orang kafir, katanya kami maunya yang menjadi rasul itu malaikat, dan dia tidak menjadi manusia biasa. Lalu Allah menegaskan Nabi Muhammad itu manusia biologis, manusia biasa. Ya'kulut ta'am wa yamshuna fil aswaq. Nabi itu makan dan Nabi berjalan ke pasar. Diceritakan di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat biologis Nabi. Pernah juga Nabi didatangi oleh seseorang yang mengaku kalau siang puasa, kalau malam sholat semalam suntuk. Kada begawi, pokoknya di atas sajadah aja. Nah, jadi kemudian Nabi berkomentar terhadap orang itu. Kata Nabi, aku ini adalah orang yang dipilih oleh Allah menjadi teladan, menjadi yang terbaik. Dan aku malam hari tidur, kemudian di siang hari juga aktif di masyarakat, aktif bekerja, melayani masyarakat. Jadi ternyata bukan yang terus-menerus di atas sajadah tadi yang terbaik. Ini makhluk biologis namanya. Kemudian Nabi bertanya juga kepada orang itu, apakah kamu punya tanggungan? Hal laka iyalun, apakah engkau yang selalu di atas sajadah ini iyalun, ada ayal itu tanggungan kewajiban sebagai manusia. Oh, katanya ya, li zaujatun wali bintun wa banatun, ibnun wa banatun. Saya punya istri dan saya juga punya anak. Lalu kata Nabi, siapa yang memberikan biaya hidup terhadap istri dan anakmu itu? Lalu orang itu berkata, li akhun ghaniyun, saya punya saudara yang kaya, maka saudara saya itulah yang menjamin seluruh kebutuhan primernya, sandang pangan papannya. Lalu kata Nabi, saudaramu itu akan lebih dulu masuk surga daripada kamu. Jadi rupanya memang makhluk biologis itu harus kita kelola dengan sebaik-baiknya, tidak bisa kita abaikan ya. Dunia ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran umat manusia dengan sebaik-baiknya. Seluruh bagian dari alam ini tampaknya menyerahkan dirinya kepada manusia. Dalam bahasa Al-Quran, Allah menciptakan bumi dan Allah mewahyukan kepada manusia agar memakmurkan bumi itu. Makmur, wasta'marakum fiha. Jadi maksudnya bumi ini dengan segala fasilitasnya itu diberikan potensi oleh Allah untuk kemakmuran manusia. Jadi dulu orang mengatakan alam ini pelayan manusia ya. Dulu ya, walaupun kalimat itu ternyata tidak tepat kan. Yang tepat itu saya kira alam itu diberikan potensi oleh Allah untuk dikelola manusia agar manusia menjadi makmur tanpa merusak terhadap alam tersebut. Nah, mungkin seperti itu yang benar. Tapi kalau alam menjadi pelayan manusia, seolah-olah ada
kelas kan, manusia kelas tertinggi, alam kelas 2. Tapi yang dikehendaki oleh Al-Quran tampaknya alam punya kekuatan, punya potensi. Lalu kemudian manusia memerlukan potensi yang bersumber dari alam tersebut untuk kemakmuran hidupnya, dan kemakmuran itu kemudian berdampak kepada seluruh alam, menjadi rahmatan lil alamin. Maka tidak boleh kita menebang pohon kalau berdampak negatif terhadap alam, tapi boleh menebang pohon untuk kemakmuran hidup manusia, tapi tidak boleh merusak alam. Lalu muncul namanya reboisasi dulu, namanya penghijauan. Jadi setelah ditebang lalu ditanam lagi. Cuman yang ditabang ini pohon binjai. Binjai ini ratusan tahun. Jadi akhirnya walaupun binjainya ditanam, lawas hanya berbuah. Tapi kemudian teman-teman dari Fakultas Pertanian itu mencoba bagaimana binjai itu cepat berbuah. Adalah cangkukan binjai, adalah ya, mudah-mudahan nanti teman-teman dari Fakultas Pertanian berpikir itu gimana. Tanduy ya, tanduy ini hilangan sekarang ini. Tanduy itu masam ya, cuma kadada yang bisa menyamai tanduy itu untuk cacapan pupuyu bebanam. Wah, itu kalau tang hari baris hanyar pupuyu bebanam, cacapannya binjai belum bokong rawit. Ulun mengganang itu kena secair liur nah. Cair liur kan. Ya. Sekarang pohonnya ditabangi kanakan berjual pohonnya karena payah, karena mahal kan untuk membuat kayu. Jadi dunia ini seperti itu, wasta'marakum fiha, dimakmurkan. Manusia punya kewajiban memakmurkan bumi. Bumi ini baik, sudah kemudian kita bikin menjadi baik dan lebih baik, bukan merusak ya. Nah, yang sekarang ini terjadi kan merusak. Alam ini dihancurkan, dieksploitasi. Kalau dalam bahasa yang lebih keras itu, bumi telah diperkosa oleh para pengusaha ya. Karena bumi itu disebut juga dalam bahasa simbolik dengan ibu pertiwi, bukan bapak pertiwi ya. Jadi bumi itu ibarat seorang perempuan yang memiliki kasih sayang ya, kepada anaknya. Anaknya adalah kita ini adalah anak-anak ibu pertiwi. Maka dia harus dirawat si ibu ini, ibu pertiwi ini. Nah, tidak boleh ibu pertiwi ini disakiti, apalagi diperkosa, diobrak-abrik, dibongkar gunung dan sebagainya. Tidak boleh, kecuali berdasarkan perspektif kemakmuran tadi. Berapa kira-kira hasil dari bumi ini untuk kemakmuran, silahkan diambil, tapi tetap menerapkan teknologi agar keseimbangan alam tetap terjadi. Inilah yang biasanya diekspos oleh Walhi misalnya ya, Greenpeace dan macam-macam organisasi lingkungan hidup yang sampai sekarang ini terus berjuang juga untuk melawan ini. Dan di Kalimantan Selatan saya kira sangat terasa soal bumi yang sudah rusak itu. Coba pian pesawat dari Banjarmasin ke Balikpapan atau ke Batu Licin ya. Nah, biasanya pakai pesawat kecil ya, yang pakai baling-baling itu, terbangnya tidak terlalu tinggi. Itu kita akan melihat bagaimana kubangan gunung, kubangan air di sela-sela gunung yang mengerikan kalau kita melihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini soal manusia secara biologis. Nah, yang kedua tentu saja kalau kita berbicara tentang manusia di dalam Al-Quran ini, manusia juga dipanggil dengan Bani Adam dan dipanggil juga dengan An-Nas. An-Nas itu
artinya kan manusia-manusia. Kalau sendirian kan insan, tapi kalau an-nas itu banyak artinya. Sehingga dalam Al-Quran terjemahnya selalu ada kalimat sekalian, ya. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Jadi sekalian itu adalah terjemahan dari an-nas sebagai isim jamak, sebagai kata yang berarti banyak. Apa artinya banyak ini? Banyak ini artinya jamak, kan? Jamak itu artinya banyak. Banyak itu mengandaikan manusia itu sebagai satu kesatuan. Jadi kita ini sebagai manusia itu menjadi satu kesatuan dengan manusia lain. Maka dalam Islam misalnya ada kesadaran asal usul, ya. Ada kesadaran asal usul, ini anak siapa, ya. Kalau di kampung tuh ngarannya becuur, ya. Bagus itu becuur. Ini senyawa ini besapupu 2 kali lawan ini, ya. Ini sepupu 3 kali, ya. Orang Arab itu sangat piawai dalam soal cuur ini, karena mereka hidup berkelompok-kelompok, bersuku-suku, kan, sehingga mereka memiliki silsilah. Orang Arab itu namanya biasanya minimal 3 kata. 3 kata itu menunjukkan bapak dan kakeknya. Namanya Zain, orang tuanya Utsman, orang tuanya lagi kakeknya Basri, sehingga namanya Zain Utsman Basri. Dan biasanya sampai ke atas lagi, kan. Nah, ini kan bulan Maulid nih. Kalau kita mendengar ceramah Maulid, asal yang diceramahkan itu penjelasan dari teks Maulid Barzanji. Nah, Maulid Barzanji ini mulai hilang. Kalah rupanya dapat Maulid Habsyi, ya. Maulid Barzanji ini dulu dibaca di kandangan. Sekarang di kandangan juga sudah bergeser ke Habsyi yang memakai atiril itu. Ada 18 atiril, kan, yang mulainya abtadiul imla abismizzatil aliyah. Nanti atiril kedua itu silsilah Nabi. Wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib, ibnu Abdi Manab, dan seterusnya, sampai nanti Quraisy itu datu daripada Nabi Muhammad SAW dan datu daripada orang Arab, orang Quraisy. Nah, sebagai makhluk sosial, makhluk yang berkomunitas, berjamaah, maka Nabi kemudian juga mendorong agar orang berjamaah. Jadi berjamaah ini adalah bagian dari kesadaran manusia sebagai makhluk sosial yang dalam Al-Quran disebut Bani Adam dan disebut dengan An-Nas. Jadi memang ini satu ajaran agama, berjamaah ini. Berjamaah ini bukan soal pahala, ya. Kalau pahala itu ya itu urusan ke atas, kan. Tapi ini urusan ke samping, urusan sosial. Seperti pian di sini kan jamaahnya sangat kuat, ya. Artinya ada nang baka kaut, kan. Ulun melihat di belakang tuh baka kaut, nah. Ada nang mangot, cuma kada jelas tuh bubur atau nasi lah. Cuma ada di belakang tuh sudah kelihatan. Jadi jelas sekali ada persatuan, ada organisasi, ada komunitas, ada paguyuban. Itu bagian dari ajaran agama. Hanya nanti organisasi, paguyuban, komunitas, geng, ya macam-macam lah istilahnya, kan, ya. Itu harus dalam kaitan memproduk kebaikan untuk diberikan kebaikan itu kepada orang lain. Bahasa Arabnya namanya lita'arafu. Dalam surah Al-Hujurat, ya. Inna ya ayuhan nas, hai manusia, manusia sosial, makhluk sosial. Inna khalaqnakum, kami ciptakan kalian itu min zakarin wa unsa, ada laki-laki ada perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami ciptakan kalian itu syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa orang bersuku-suku, berbangsa, berkomunitas, berorganisasi, ya?
Nah, Allah menyebutkan li ta'arafu, li untuk ta'arafu, memproduk kebaikan, lalu kebaikan itu diberikan kepada orang lain, lalu kemudian kebaikan itu menjadi branding, nah, menjadi sesuatu yang menjadi trademark, ya, menjadi merek dari komunitas itu. Ada komunitas di Banjar ini misalnya apa itu ya, yang rancak membagi nasi bungkus itu ya, apa? Ada itu komunitasnya. Nah, itu artinya dia memproduk kebaikan, lalu kebaikan itu diberikan kepada orang lain, lalu itu menjadi branding, menjadi merek. Jangan sampai seperti masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah itu mereka bikin kelompok, bikin komunitas, bikin organisasi untuk melawan terhadap generasi yang lain, terhadap kelompok yang lain. Lalu terjadi sengketa, terjadi perkelahian, terjadi macam-macam. Dalam Islam tidak. Jadi dalam Islam itu ada revisi, direvisi. Jadi tradisi-tradisi lama itu dilestarikan, tapi direvisi. Tradisinya adalah membangun komunitas, membangun kelompok. Kalau dulu kelompok itu untuk jago-jagoan, nah, lalu kemudian dirubah, bikinlah hai kelompok, hai organisasi kebaikan, dan kebaikan itu berikan kepada yang lain, sehingga itu menjadi li ta'arafu. Biasanya li ta'arafu itu sering diterjemahkan untuk saling mengenal, tapi mengenal di situ maksudnya melalui kebaikan, karena ta'arafu dari kata ta'arafa, dari kata arafa, dari kata ma'ruf, amar ma'ruf, ma'ruf itu kebaikan artinya. Jadi li ta'arafu memproduk kebaikan, dan kebaikan itu kemudian diberikan kepada yang lain, sehingga dengan demikian lalu menjadi dikenal, menjadi branding terhadap organisasi itu. Misalnya ini jamaah Masjid Al-Muhajirin, di situ ada jamaah Masjid Qaryah Thayyibah, masing-masing punya branding. Branding ini adalah branding kebaikan, itu namanya li ta'arafu. Nah, itu namanya makhluk sosial. Jadi kita ini, apa yang kita kerjakan itu semuanya ada dalam syariah, dalam ajaran agama, ada dalam Quran. Berorganisasi itu ada dalam Quran. Cuma Al-Quran kemudian mengarahkan agar tujuan berorganisasi itu bukan untuk jor-joran, bukan untuk melawan atau menghina, apalagi menghina, ya. Dulu dalam sebuah pengajian ibu-ibu, ketika dibuka ruang tanya jawab, Ustadz betakon jar, nggih julan. Ini Pak Hajar ulun ini dapat informasi dari orang Subalah. Subalah mana julun? Nah, kan menyebut orang Subalah. Kalau wadah kami di hulu sungai itu nangaran orang Subalah itu orang bukit, ya, orang gunung yang primitif, ya, dianggap terkebelakang. Jadi itu suatu kalimat penghinaan, kan? Sesuatu yang mengesankan kita itu merendahkan orang lain. Nah, padahal mestinya kalau kita bikin kelompok, bikin organisasi, kita berpikir secara internal untuk membuat satu kebaikan, dan kebaikan itu kita berikan kepada komunitas yang lain, bukan untuk mendiskreditkan, merendahkan orang lain. Nah, itu soal-soal Bani Adam dan An-Nas, di mana manusia disebut di dalam Al-Quran dalam berbagai ayat, yang intinya itu adalah manusia sebagai makhluk sosial. Nah, pindah sudah nah kakautannya ini pindah siap sudah dibagi. Nah, saya kira memang masih ada manusia disebut juga dengan al-insan, tapi ini cukup rumit, nanti mungkin akan saya jelaskan di bulan depan terkait dengan manusia disebut dengan al-insan sebagai makhluk psikologis, sebagai makhluk kejiwaan, ya, yang memiliki sifat-sifat kejiwaan yang rumit juga dan banyak dibahas di dalam filsafat manusia. Saya kira ini yang dapat ulun jelaskan, mengambil dari ayat 110 dari surah Al-Kahfi yang kita baca di masjid ini.
Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.